Bro, kenapa cowok bisa jadi nice guy? Dan gimana cara lepas dari nice guy syndrome? Jadi nice guy atau cowok baik, bisa bikin hidup kamu sengsara bro. Sebelumnya kita bedain ya bro. Cowok baik hati yang beneran baik sama nice guy yang baik karena ngarep sesuatu dari cewek. Cowok yang baik hati itu baiknya ke semua orang. Perbuatan baiknya dilakukan karena standar moral dan tuntunan yang dia yakini. Nice guy itu cuma baik ke orang-orang tertentu. Biasanya cuma ke cewek cantik. Dia baik karena ngarep sesuatu. Biasanya karena ngarep pengen jadi pacar, tapi nggak berani bilang. Jadinya dia baik-baikin dulu. Antar jemput sana-sini, dengerin curhat, bahkan sampai korbanin uang dan tenaga buat cewek. Tapi akhirnya, saat ditembak, cewek bilang, "Kamu terlalu baik buat aku, kita temanan aja." Hal ini bisa juga terjadi di kerjaan atau pergaulan, di mana banyak cowok-cowok yang dimanfaatin, diperas habis-habisan kebaikannya, tanpa dikasih imbalan yang layak atas kerja kerasnya. Kenapa cowok bisa jadi nice guy? Dalam artikel akademik yang disampaikan oleh Dr. Robert Glover, linknya terlampir di deskripsi. Alasan kenapa cowok bisa jadi nice guy pertama, karena cowok nice guy hidup untuk orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Dia lebih mikirin apa kata orang di atas kebahagiaannya sendiri. Nggak enakan, takut bikin orang lain tersinggung, takut bakal menyakiti hati orang lain. Dan yang lebih bahaya dari itu semua, takut ditolak. Kedua, karena hidup di bawah rasa takut akan pendapat negatif dari orang lain, nice guy merasa kalau dirinya nggak berharga. Dia nggak berani meminta haknya. Takut dianggap nggak sopan. Yang dia lakukan cuma berani mancing-mancing, kasih kode ke orang lain, nungguin biar orang itu kasih yang dia inginkan. Misal dalam hubungan sama cewek, dia ngerasa levelnya di bawah si cewek, nggak cukup menarik buat si cewek, atau takut ditolak. Akhirnya, dia ngerasa harus ngebaikin si cewek dulu, antar jemput, dengerin curhat, korban uang, tenaga, dan perasaan. Karena nggak berani ngomong langsung, dia berharap si cewek yang peka, dan jadi jatuh cinta ke si cowok karena merasa berhutang budi. Padahal dunia itu kejam bro, wanita itu kejam, orang jahat itu banyak, nggak ada yang namanya merasa berhutang budi. Kalau mereka nggak mau, nggak suka sama kamu, sebanyak apapun kebaikan yang udah kamu lakuin di masa lalu, nggak akan mereka pertimbangkan. Cewek nggak akan segan nolak kamu, bos nggak akan segan mecat kamu, rekan kerja nggak akan ragu menjatuhkan kamu. Kalau kondisi mengharuskan mereka untuk berbuat demikian, sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu, kalau mereka ngerasa nggak ada untungnya lagi buat mereka, ya nggak akan diingat bro. Ini fakta kejam, tapi kamu harus sadar dari sekarang. Nah, gimana biar bisa keluar dari nice guy syndrome? 1. Mulai bersikap cuek bro. Berhenti dengerin omongan orang tentang kamu. Apalagi yang sifatnya gosip, yang mereka omongin di belakang kamu. Nggak usah dipedulikan. Sepanjang kamu melakukan hal yang menurut kamu benar, yang menurut kamu layak untuk diperjuangkan, sebaik apapun diri kamu, akan selalu ada orang yang nggak suka. Sebaik dan seadil apapun seorang pemimpin di dunia, selalu ada yang nggak suka. Nggak perlu berusaha capek-capek mengubah pendapat haters bro. Kalau dasarnya nggak suka, mereka akan tetap nggak suka sama kamu. Yang kedua, anggap diri kamu itu penting. Diri kamu itu berharga. Kebahagiaan kamu itu nggak kalah penting daripada kebutuhan orang lain. Sebelum mau dimanfaatkan orang lain, pikir dulu bro, apakah ini bakal bikin saya susah? Apakah ini bakal merugikan saya? Kalau banyak negatifnya buat diri kamu, tolak aja nggak masalah bro. Jangan takut dijauhi. Mending punya sedikit teman, tapi berkualitas, daripada banyak teman tapi nyusahin, cuma bisa manfaatin kamu. Gimana cara melatih untuk menganggap diri kamu berharga? Perlakukan diri kamu dengan baik bro. Olahraga, jaga makan, perhatikan hal-hal yang bisa bikin kamu jadi lebih fresh dan bahagia. Yang ketiga, jangan takut meminta. Nice guy syndrome ini muncul karena kamu gak enakan, gak berani frontal, gak berani belak-belakan. Kamu ngerasa nggak sopan untuk meminta sesuatu ke orang lain. Padahal kamu punya hak untuk meminta bro. Wajar, dari kecil kita selalu diajarkan kalau meminta itu tabu. Meminta itu nggak sopan. Padahal, kalau dilakukan dengan tepat, meminta itu adalah kunci dari kesuksesan. Coba lihat di dunia bisnis. Pebisnis yang berhasil adalah mereka yang bisa membujuk, meminta customer membeli produknya. Mereka yang bisa berkembang adalah mereka yang bisa meminta investor untuk berinvestasi ke bisnisnya. Jangan takut meminta apa yang jadi hak kamu ke orang lain. Jangan takut mengutarakan perasaan apa yang kamu pikirkan ke orang lain. Yang lebih penting, jangan takut kalau permintaan kamu ditolak. Penolakan itu wajar, orang berhak menolak, dan kamu berhak menolak juga. Biasakan kalau ditolak nggak baper, sportif, nggak ngambek, nggak mutus silaturahmi sama yang nolak kamu. Makanya, biasakan olahraga kompetitif bro, main bola, basket, futsal.
Biar kamu terbiasa kalah, terbiasa gagal. Biar nggak baper berlebihan, nggak tersakiti egonya kalau ditolak. Oke, ini kesimpulannya bro. Ada dua hal yang bikin cowok jadi nice guy. Pertama, dia hidup untuk orang lain. Kedua, dia takut nggak diterima sama orang lain. Cara mengatasinya dengan 3 hal. Pertama, coba lebih cuek. Nggak mikirin pendapat orang lain secara berlebihan. Kedua, lebih menyayangi dan mengapresiasi diri sendiri. Ketiga, belajar meminta, memperjuangkan hak, dan nggak baper sama penolakan. Tetap semangat bro. Salam high value.